gitu kan. Yang satu itu adalah orang yang bilang punya link ke BKN, ya. Yang satu adalah orang yang memberikan penampungan, nah kan gitu. Dipakai untuk tanda petik ya, dugaan kejahatan. Baik ya, pertama bahwa kami selaku kuasa dari korban itu yakin dan percaya bahwa kepolisian itu sangat profesional ya dalam melakukan penyidikan atau penyelidikan terhadap perkara ini, satu. Yang kedua bahwa kemarin statement dari Olivia atau kuasa hukumnya itu seperti membuat tembok gitu ya, tidak terbuka tentang pemeriksaannya apa aja gitu kan. Nah, itu buat kami membuktikan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Oli gitu kan. Intinya adalah bahwa dengan segala cara Oli berusaha untuk tidak masuk ya dalam perkara ini gitu. Tapi kalau kami seyakin-yakinnya dengan semua bukti yang udah kami serahkan kepada pihak polisian, itu sudah nggak ada lagi jalan bagi Oli ya untuk bisa lepas. Yang saya bilang sampai ke lubang tikus pun udah kita jagain. Nah, gitu. Tapi sah-sah aja dong dia membantah di situ. Boleh membantah, nggak ada masalah. Nah justru kan bantahan itu yang dia bilang bahwa saya nggak tahu menau terhadap SK Bodong. Saya nggak tahu terhadap acaranya pelantikan yang ada Anies Baswedan gitu ya. Nah, ya nggak pernah korban. Nah kalau dia ngomong begitu, saya bilang ini adalah mafia, sama aja seperti mafia narkoba kan, dia bikin sel, ya, sehingga tim ini nggak kenal sama tim ini gitu kan. Tapi buat kami polisi sangat mudah lah untuk ngebuka gitu bahwa ini bukan mafia seperti narkoba, ini mafia CPNS yang gampang dibuka oleh polisian gitu. Di pelantikan dia tidak ada. Di pelantikan dia tidak ada. Iya, berarti benar dong dia menjelaskan dia tidak ada di pelantikan. Ya, tapi siapa aktor di belakangnya kan gitu, ya? Yang pasti kan kalau dia bilang, ya kalau dia bilang dia tidak kenal dengan para korban, yang jelas korban-korbannya udah memberikan semua bukti-buktinya. Ya mau apa kek, mau foto, mau video, mau chat, semuanya ada, gitu. Kemarin juga sempat suaminya datang. Gimana Pak? Menanggapi komentar dari suaminya. Pertama begini ya, Raf itu kan bukan bocah, gitu ya. Dia udah dewasa, apalagi udah kawin kan gitu, ya. Artinya dia sudah tahu tentang undang-undang perbankan. Pasti dong ketika dibuka rekening, pihak bank udah ngasih tahu, tolong ya, ini yang namanya PIN rahasia yang disebarluaskan pada orang lain. Nah, dia bilang, gue nggak tahu menau adanya uang yang masuk ke rekening gue. Pertanyaannya, itu ATM itu lokasi kepada OI itu dengan sadar, sengaja, atau lo nggak tahu? Ya kalau nggak tahu berarti kan Oli mencuri ATM dia. Tapi kan ATM kan ada PIN-nya. Tahu dari mana si Oli kalau ada PIN-nya? Ah gitu. Jadi udah buat kami udahlah nggak mungkin gitu ya. Dia nggak tahu. Apalagi kan uangnya banyak. Ya masa iya ada uang miliaran dia nggak tahu? Gitu kan? Karena kalau pengambilan ATM paling berapa sih? 10 juta, 20 juta kan gitu. Tapi mungkin aja nih Pak ya, berpikir awam ya, namanya juga istri ya, saya mau menyerahkan semuanya ke istri, jadi saya nggak tahu menau soal Gini ya, jadi semua gaji semua dikelola istri. rekening itu dibikin sebelum dia kawin, masih pacaran. Jadi bagaimana mungkin gitu ya, dia bilang bahwa ya ini karena saya ada suami gitu ya, atau ada istri saya gitu. Jadi saya pikir udahlah ya, ya lebih terbuka aja, jujur aja deh gitu kan, kasihan karena uang yang diembat dulu adalah uang rakyat miskin gitu, yang niatnya itu berubah nasib.
tahu menau di situ gitu. Seberapa yakin sih Pak Bapak dan para korban kalau suaminya juga terlibat di situ? Bagaimana dia nggak tahu ya? Korban-korban itu datang ke tempatnya Oli atau rumahnya Oli kan nggak satu dua orang, ada puluhan, ada ratusan. Masa iya dia orang misalkan di situ dia nggak bisa nguping, orang deketan kok, apa yang diomongin kan gitu. Atau kemudian dia nanya sama Oli, itu siapa yang datang tuh, kok baik banget. Minimal pasti tanya uang dari mana nih. Gitu. Jadi kalau misalkan Oli bilang Raf nggak tahu menau, Raf juga bilang nggak tahu menau, ya saya pikir itu adalah caranya mereka ya, caranya mereka mempertahankan rumah tangga, udah gitu aja. Ya mungkin kalau kita berpikir positif ya mungkin keluarganya tidak tahu semuanya hanya permainan Oli semata nih, sehingga melibatkan suami melalui rekeningnya, melibatkan nama orang tuanya, sah-sah aja dong. Iya sah-sah aja, tapi kan nggak masuk akal gitu ya, karena uangnya uang besar gitu. Kalau orang tuanya tidak tahu memang tidak ada keterlibatan. Jadi pihak pengacara dan korban meyakini Raffi dan Oli lah yang punya peran penting nih Pak. Iya, gitu kan. Yang satu itu adalah orang yang bilang punya link ke BKN, ya. Yang satu adalah orang yang memberikan penampungan, nah kan gitu. Dipakai untuk tanda petik ya, dugaan kejahatan. Pak sudah ke Ditjen Pas belum Pak? Ke tempat kantornya? Sudah. Apa? Justru itu kita 2 kali datang sana. Pertama ketemu sama si Raf. Raf bilang pertama ya, dia menjanjikan akan membawa Oli ketemu sama para korban. Yang kedua akan berusaha mengembalikan. Nah gitu. Sudah. Itu di bulan Agustus atau September ya, saya lupa gitu ya. September awal ya kalau nggak salah deh. Itu janjinya sama siapa Pak? Hah? Raf janji sama siapa? Sama korban. Ada Pak Karno. Gitu. Dan pimpinannya tahu di situ. Ada fotonya. Kita kasih Mbak deh fotonya. Oke. Nah kelanjutannya gimana tuh Pak? Kan kemarin terakhir infonya itu sudah diperiksa sama Ditjen Pas, sudah diproses. Sudah dapat info terbaru belum? Belum ada. Kami kan belum kesana lagi, gitu kan. Tapi waktu itu pun ketika kita kesana ketemu sama pimpinannya disebutkan kami akan panggil Raf. Kami akan minta keterangannya. Gitu. Kan dibilang oleh mereka bahwa ini baru pertama nih kantor kami didatangin sama orang. Gitu. Terus gimana? Sudah ngobrol sama Bu Agustin dan korban-korban yang lain belum Pak terkait pemanggilan OI kemarin? Sudah. Mereka percaya pada pihak penyidik, percaya pada pihak polisian, gitu kan. Mereka percaya bahwa polisi akan membuka seterang-terangnya ya perkara ini, gitu kan. Dan termasuk membuka ya mafia CPNS yang diduga dilakukan oleh Oli. Korban kecewa tidak Pak dengan pengakuan Oli yang Oh kecewa itu ya. Mereka bilang Masya Allah gitu kan ya, kok masih aja gitu kan ya, berkelit gitu kan, nggak ngaku nggak kenal gitu kan, gitu. Bahkan ada yang bilang ayo deh gitu ya. Ada satu korban bilang loh, yuk Oli kalau emang kamu berani yuk sama kita yuk Sumpah Pocong. Saking mereka kecewanya gitu kan. sudah minta damai Pak. Kita Sudah berusaha lagi nih untuk yuk minta damai yuk gitu. kan selalu dalam semua kesempatan kita bilang korban tuh mau damai kok. Syaratnya apa? Ya uang dikembalikan, itu aja. Minimal ketemu aja dulu. Itu. Minimal ketemu aja dulu. Dan Prosesnya mau seperti apa ya Pak ya? Apa mau dicicil, apa dia mau bayar berapa itu dulu gitu kan. Tapi kan sampai saat ini tidak pernah dilakukan. Sudah melakukan mediasi melalui pengacara juga. oh belum ada itu, belum ada. Oh, sebelum ketemu Belum. Agustinanya belum? Belum. Gitu kan? Pertama kan kita nggak tahu juga kontaknya dia, kan gitu. Yang kedua juga justru dari mereka kita tunggu. Kalau kita udah bilang statement kita kan bahwa kita siap berdamai, gitu loh. Masa kita udah bilang siap berdamai, dia minta kita datang ke dia, ayo damai dong, ya kan nggak bisa juga, gitu. Iya nih Pak. Gitu ya, Mbak. Jadi harapannya apa nih Pak?
Ya intinya bahwa korban itu tetap ya selama ya belum proses ya lanjut ya ke pihak kejaksaan atau pengadilan, kita masih buka ruang untuk berdamai gitu. Pas sudah pernah mengecek belum itu aliran dana yang masuk ke rekening OI itu sudah kemana aja, apa masih tertahan di rekeningnya? Itu kan kewenangan pihak kepolisian ya, nanti gampang lah, pihak polisi itu pasti akan minta nomor rekeningnya dan disedot tuh rekeningnya tuh ya, kemana aja larinya akan ketahuan kok. Dan kalau Oli bilang bahwa uangnya ke Bu Agustin, kita akan pastikan ya nggak ada uang dari Oli ya yang bikin keuntungan buat Agustin, nggak ada. Yang ada justru Bu Agustin nombokin uang buat supaya korban yang patah itu uang bisa balik. Uang yang ditransfer OI ke Ibran tadi, peruntukan uang yang ditransfer OI itu berapa dan untuk apa aja? Jadi uang yang diserahkan oleh Oli kepada Bu Agustin, satu adalah uang tiket untuk para korban CPNS yang dari 2 daerah, satu. Yang kedua adalah uang pengembalian ya dari Oli kepada korban melalui Bu Agustin. Misalnya Oli punya ada kembalian nih 15 juta lewat Bu Agustin. Oleh Bu Agustin itu kembalikan langsung kepada korban. Dan bahkan Bu Agustin itu nombokin dengan cara apa? Bu Agustin minjem uang ke Bank DKI gitu loh, buat nutupin malunya dia sama teman-temannya dia pernah ikut kan gitu. Misalnya Oli balikin berapa? 15 kurang 10 itu Bu Agustin nombokin. Jadi nggak ada tuh Bu Agustin dapat untung, nggak ada. Malah rugi, kasihan gitu loh ya. Udah uangnya hilang, juga difitnah lagi sama si Oli gitu. Kasihan lah kan gitu. Nggak sepantasnya ada murid yang ya bahasa saya malah kundang ya pada gurunya. Gitu. Baik Pak, siap. Itu aja Pak. Ya, satu lagi ya, nggak ada yang namanya mantan guru ya. Kan selama ini nyebutnya bahwa Bu Agustin adalah mantan gurunya, salah ya. Bu Agustin adalah gurunya, sampai kapan juga dia adalah gurunya Owi ya gitu. Pernah belajar sama Pak. Iya.